Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita sudah berada di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Kita ketahui bersama bahwasannya Allah telah memerintahkan kita sebagai umat muslim untuk selalu memperbanyak ingat kepadanya melalui ayat Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Di sini jelas perintah untuk selalu berzikir kepada Allah ditujukan kepada setiap muslim yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan selalu memperbanyak zikir kepadanya. Ada sebuah cerita pada zaman Rasulullah SAW. Ada seorang Arab Badui yang dia sangat rajin beribadah, dan dia datang kepada Rasulullah SAW dengan berbagai macam pertanyaan. Salah satu pertanyaannya yaitu, wahai Rasulullah, syariatmu itu amatlah sangat banyak, dan kami semuanya telah berusaha untuk menjalankannya. Namun saya masih mempunyai satu pertanyaan yang mengganjal di dalam hati saya. Apakah itu ya Rasulullah? Dia meyakinkan bahwasanya dia ingin mempunyai satu amalan yang nanti bisa mengangkatnya dia, bertemunya dia kepada sang Robnya. Isi pertanyaannya adalah, ya Rasulullah, berikan arahan kepada kami satu amalan yang afdol, satu amalan yang amat sangat utama, sehingga Allah cinta kepadaku. Kemudian Rasul pun menjawab dengan sabdanya yang berbunyi, La yazalu lisanuka robban an dzikrillah. La yazalu lisanuka, hendaklah lisanmu itu robban. Apa itu robban? Yakni rotib, atau hal ini bermakna istiqomah. Hendaklah lisanmu itu selalu istiqomah, zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus membiasakan lisan ini selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa melalui lafal istighfar, astaghfirullahaladzim misalnya, atau alhamdulillahirabbil alamin, atau bahkan subhanallah. Itu adalah zikir-zikir yang bisa mendekatkan hati ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amalan yang sedikit itu pun adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena buah daripada istiqomah adalah karomah. Al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Jika kita terbiasa membiasakan membasahi lisan kita dengan zikir kepada Allah, insya Allah langkah kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkah kita selalu ditujukan pada hal-hal yang positif oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu selalu zikir, selalu ingat kepadaku dimanapun engkau berada. Zikir banyak macamnya, zikir variasinya. Di sini juga bisa dilihat bagaimanakah tanda-tanda orang yang sudah membiasakan lisannya untuk selalu ingat, selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila dia tertimpa sebuah musibah, kira-kira ucapan apa yang terlontar dari mulutnya?
Itulah yang pasti menunjukkan bahwasanya lisannya sudah terbiasa menyebut asma Allah, atau bahkan lisannya biasa mengatakan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kita harus berhati-hati dengan lafal zikir ini. Dan kita pun juga masih terkurung dengan pemahaman yang sangat sempit. Saat ini pemahaman kita yang namanya zikir harus selalu berdiam diri dalam masjid. Yang namanya zikir harus selalu memegang yang namanya tasbih. Tasbih kita putar dengan menyebut asmanya. Namun tidak demikian. Dimanapun kita berada, kita bisa melaksanakan zikir itu. Baik di dalam rumah, dalam perjalanan, di tempat kerja, lebih-lebih di dalam masjid. Memang utamanya kita berzikir adalah di masjid. Tapi di sini lafalnya, dimanapun kita berada, harus selalu ingat kepada Allah. Zikron katsiro. Dalam perjalanan selalu membaca subhanallah, itu juga zikir. Sedang beraktivitas pekerjaan, kita juga selalu berzikir astaghfirullahaladzim, itu juga namanya zikir. Jadi mari kita bersama-sama memaknai zikir dengan makna yang luas, tidak dengan makna yang sangat sempit. Jangan tidak dikatakan zikir ketika dia hanya memutar tasbih. Tidak dikatakan zikir ketika dia hanya berdiam diri di dalam masjid. Itu merupakan makna yang masih sempit. Tapi zikir yang sesungguhnya, ingat kepada Allah, dimanapun kita berada, kita bisa selalu ingat kepada Allah. Insya Allah, dengan kita selalu zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, Allah akan menjaga kita dari hal-hal yang membahayakan kita. Mungkin itu penjelasan dari saya. Kenapa alasannya kita selalu diperintahkan untuk selalu zikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa menjadi hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.